kami dari kelompok Tangguh akan mempresentasikan bagaimana cara pengambilan keputusan untuk perusahaan yang sedang mengalami penurunan omset karena adanya persaingan bisnis. Perkenalkan, nama saya Najim Sumahinsan. Perkenalkan, nama saya Vera Maulina. Perkenalkan, nama saya Monika Samin. Dan saya Sabrina Putri Syahlani. Oke teman-teman, jadi meeting kali ini saya akan membahas tentang situasi kondisi perusahaan kita yang sedang mengalami penurunan omset, dan saya lihat dari beberapa keterangan dan laporan dari pihak keuangan 2 bulan terakhir ini kita mengalami penurunan omset yang terjadi, atau salah satu faktornya adalah munculnya pesaing-pesaing perusahaan yang mungkin lebih kompeten dari perusahaan kita. Dan saya ingin kalian membantu saya untuk mengupayakan agar situasi seperti ini segera hilang dan kita bisa membangun perusahaan kita untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Kira-kira dari teman-teman di sini, adakah pendapat kalian tentang perusahaan kita tuh harus bagaimana? Saya ingin kalian memberikan pendapat kalian untuk kemajuan atau kesejahteraan perusahaan kita ke depannya. Bu, Ya. mungkin saya akan memberikan opini dari sisi saya ya. Menurut saya, karena perusahaan kita sedang kalah saing dengan e-commerce lainnya dan sedang dia mau kebangkrutan, menurut saya memberikan diskon dan penawaran dengan harga yang baik itu merupakan salah satu strategi yang cukup untuk meningkatkan daya tarik pelanggan terhadap e-commerce kita, sehingga menurut saya kita bisa bersaing secara efektif dengan para e-commerce lainnya. Karena sejauh ini menurut riset saya, dengan memberikan promosi dan diskon itu sendiri itu dapat menarik perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara terus-menerus, sehingga ketika suatu pelanggan memberikan pembelian secara terus-menerus atau repurchase berkali-kali dengan harga yang lebih murah, itu pelanggan pasti akan tercipta suatu kayak loyalitas di dalam dirinya, sehingga dia kayak menaruh kepercayaan terhadap e-commerce ini bahwa kayak e-commerce ini nih bisa memberikan harga yang baik dan diskon yang lebih murah dibandingkan e-commerce lainnya, sehingga e-commerce kita ini bisa menaik lah, artinya bisa bersaing dengan e-commerce lainnya yang ada di luar sana. Nah, balik lagi ya Bu, harga itu kan merupakan faktor utama ya dari penjual dong, dari konsumen kan. Kita pasti mau beli barang pasti kan harus lihat harga dulu kan, kita harus kayak research dulu nih dari e-commerce ini ternyata lebih mahal daripada e-commerce ini. Kita sebagai konsumen pasti kan dengan harga segini dan kualitas yang sama, ya kita memilih harga yang lebih murah ya. Menurut saya sih seperti itu saja ya. Mungkin cukup Bu dari sisi saya seperti itu saja. Oke, untuk yang lain bagaimana? Bu, ya. Menurut saya, perusahaan kita ini harus melakukan evaluasi dengan menambahkan inovasi yang baru. Nah, jadi kita bisa mendapatkan peluang tersebut dengan melihat apa yang sedang tren saat ini di media sosial. Nah, dengan adanya fitur affiliate ini, kita bisa menginovasi dan mengembangkan bisnis kita. Jadi, affiliate ini banyak digunakan oleh sangat berguna untuk kalangan remaja dan ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, affiliate marketing itu kita bekerja sama dengan seorang yang memasarkan produk dari perusahaan kita. Nah, jadi jika ada yang terjual, maka mereka akan mendapatkan sejumlah komisi. Nah, keuntungan afiliasi ini untuk penggunaan modal yang sedikit. Jadi perusahaan kita hanya menggunakan modal yang sedikit dan tidak perlu modal besar-besaran. Nah, bahkan kita juga tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Dan pengguna cukup mempromosikan supaya konsumen tertarik membeli produk kita. Oke, terima kasih Ibu Sabrina. Silakan untuk Ibu Monika, apakah ada pendapatnya? Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dalam perusahaan itu kita mengalami kekurangan, misalnya dalam
modal atau uangnya, kita bisa mencari investor itu untuk memberikan modal perusahaan yang punya keuangan yang stabil. Namun jika perusahaan dengan investor, bisa saja perusahaan mendapatkan dana bantuan. Itu artinya investor percaya bahwa perusahaan dapat mengembalikan keadaannya dengan baik. Untuk itu pemilik perusahaan harus bisa menjadikannya perusahaan bisa bangkit kembali. Dengan dana ini akan sangat membantu perusahaan. Terus kita melakukan pinjaman di bank. Jika kebutuhan dana sudah cukup mendesak, perusahaan bisa meminjam uang di bank dengan menggunakan jaminan aset. Biasanya dengan jaminan aset ini, pihak bank bersedia memberikan bantuan pinjaman. Ketika kita ingin membayar kembali, kita juga bisa menggunakan sistem pay later, yaitu sistem Dari karyawannya, kemudian setelah evaluasi dari karyawannya itu maksudnya ada apa? Kok bisa sampai terjadi? Apakah di pihak marketingnya atau di kurang promosinya, atau kita cari dulu deh kesalahannya itu ada di mana. Kemudian yang kata Mbak Sabrina, affiliate, ini mungkin bisa menjadi langkah pertama agar perusahaan kita tuh maju kembali, di mana affiliate ini, ketika saya mendengar penjelasan Mbak Sabrina dan saya sudah sedikit tahu tentang affiliate ini, mengurangi resiko yang terjadi di kedepannya, dimana kalau kita adanya affiliate itu pertama dari sisi keuangan, kita akui bahwa keuangan kita sedang tidak baik-baik saja karena kan penurunan omset. Dan dari affiliate ini kita melihat bahwa dari keuangan itu tidak banyak mengeluarkan dana, karena kan tidak menutup kemungkinan ya kalau saat-saat ini tuh kayaknya kalau keluarin dana banyak tuh ya yang ada tambah. iya, yang ada kan gali lubang tutup lubang ya. Iya, benar. Saya tuh tidak mau, jangan sampai lah seperti itu. Dari dana juga kan mungkin sedikit ada tapi tidak sebanyak dengan yang lainnya gitu. Kemudian kita lihat dulu nih affiliate ini dari 1 sampai 2 bulan saya akan memberi waktu kepada para tim, kemudian kepada leader-leader untuk menerapkan affiliate ini. Kita kasih target 2 bulan ke depan. Kita lihat dulu nih apakah membantu atau apakah ada perubahan dengan fitur ini, dengan pelaksanaan ini. Kita lihat 2 bulan ini prosesnya seperti apa. Kita lihat dulu grafik penurunan dan kenaikan omset kita seperti apa dengan ada sistem ini. Kemudian dari 2 bulan ini kita, apapun hasilnya, saya berharap sih ya, kita juga berharap ya kalau misalnya ini tuh menjadi salah satu cara ampuh untuk memajukan perusahaan kita kembali, yang dimana kita akan, langkah kedua ya, kita akan memikirkan tentang promosi tadi yang kata Bapak Nazril ya, dimana promosi ini tuh betul sekali, kita sebagai masyarakat juga kan tentunya kita lihat dulu nih iklannya seperti apa. Kalau misalnya kita juga kan tidak menutup kemungkinan ya, kita kalau membeli barang tuh pasti lihat dulu iklannya, lihat dulu ulasannya seperti apa. Dan ini kita akan lakukan di 2 bulan ke depan, apapun hasil tentang affiliate ya. Semoga, saya berharap sih dengan kerjasama tim ini langkah pertama ini bisa terjadi dan berhasil gitu. Kemudian tentang balik lagi ke langkah kedua, promosi itu, dimana kita pasti membutuhkan dana kan dari promosi itu sendiri, dimana kita bikin iklan saja tuh banyak sekali ya dana yang dikeluarkan dari kita kerjasama dengan vendor-vendor yang lain tuh, kita kan harus membutuhkan dana. Terus kemudian dari apa sih, bisa dipakai kan ya, dari iklan ini pun kan ada tuh pemain iklannya, kita juga kan harus butuh dana untuk membayar itu semua. Dan saya juga sangat meyakini bahwa dengan adanya iklan ini kita bisa
dan saya juga terpikir dengan promosi iklan ini dibarengi dengan adanya fitur affiliate, karena ya mudah-mudahan dana kita sudah mencukupi karena kita kan sedang mengalami penurunan omset nih. Dana kita kan saat ini pas-pasan ya, semoga setelah 2 langkah pertama ini berhasil, kemudian kita mencari fitur baru, menambahkan fitur baru dan inovasi baru. Tentu saya yakin setiap langkah itu pasti ada resikonya, akan tetapi dari 3 pendapat Bapak Ibu sekalian, yang paling kecil resikonya itu adalah affiliate. Oke, untuk menambah semangat kerja kita, Lajada Bisa sukses!